Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang materi minuman halal. Sebelum Pak Guru lanjut untuk menjelaskan materi ini, terlebih dahulu saya akan memaparkan tujuan daripada pembelajaran tentang materi minuman halal. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu menganalisis ketentuan minuman halal. Yang kedua, setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis minuman halal. Yang ketiga, setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu menguraikan hikmah atau manfaat minuman halal. Baiklah anak-anak sekalian, banyak kejadian kejahatan saat ini pada awalnya dimulai dari meminum yang haram. Ada tawuran, perkelahian, sampai pembunuhan. Minuman keras akan merusak saraf dan berakibat pada tindak kejahatan. Pada prinsipnya, segala minuman halal untuk diminum apabila tidak ada dalil yang mengharamkannya. Bila sudah diharamkan, maka tidak barokah, berdosa, dan mengakibatkan penyakit di badan bagi peminumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan manusia supaya mengkonsumsi minuman yang halal. Sebaliknya, manusia harus menjauhi minuman yang haram sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Anak-anakku sekalian, Islam telah mengatur bahwa semua minuman yang halal boleh dikonsumsi. Minuman yang halal adalah semua jenis minuman yang terbuat dari bahan-bahan yang dihalalkan, walaupun bahan dasarnya itu adalah seperti air, kopi, teh, jus, dan lain-lain sebagainya. Kata minum secara bahasa berarti meneguk barang cair dengan menggunakan mulut. Sedangkan minuman adalah segala sesuatu yang boleh diminum. Dalam bahasa Arab, minuman berasal dari kata al-ashribah dan jamak al-syarab yang artinya minuman-minuman. Sedangkan dalam ensiklopedia hukum Islam diartikan dengan jenis atau zat-zat cair yang bisa diminum. Anak-anakku sekalian, pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia adalah mubah atau dibolehkan. Dengan kata lain, bahwa semua makanan pada dasarnya adalah halal sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan atau minuman tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Halal dan haram adalah masalah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia mencari dalil haram pada Al-Quran atau hadis. Jika tidak terdapat di dalamnya, maka akan menggunakan kaedah untuk menentukan halal haram barang tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan minuman apa yang halal dan baik untuk manusia dalam Al-Quran. Meskipun dalam kitab tersebut tidak semua ayat yang menyebutkan secara jelas nama dan jenis minumannya. Namun para ulama telah menafsirkan. Pada dasarnya, minuman itu adalah baik dan halal untuk dikonsumsi, asalkan sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Minuman halal adalah tidak mendekatkan kita pada setan atau bukan untuk hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, adapun minuman halal dan dalam Islam dikenal dalam beberapa macam dan harus dipenuhi agar minuman layak dikatakan sebagai minuman halal. Antara lain yang pertama, semua jenis air yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia. Contohnya yaitu minuman yang airnya alami, seperti air sumur, air hujan, air sungai, dan air kelapa. Selanjutnya minuman yang airnya bercampur dengan benda lain, yang halal seperti susu, kopi, teh, dan lain-lain. Selanjutnya minuman yang melalui proses kimia, contohnya Coca-Cola, Sprite, Fanta, dan lain-lain sebagainya. Anak-anakku sekalian, jenis yang kedua yaitu air yang tidak memabukkan, walaupun sebelumnya pernah memabukkan, seperti arak yang berubah menjadi cuka. Yang ketiga adalah jenis air bukan berupa benda najis atau yang terkena najis. Dan yang terakhir adalah jenis air yang suci, yang didapatkan
dengan cara yang halal. Anak-anakku sekalian, sebagai seorang muslim, kita harus cermat dalam memilih minuman. Kita hendaknya memastikan bahwa minuman yang kita konsumsi adalah minuman yang halal. Berikut ini adalah cara-cara yang dapat dilakukan agar kita terbiasa mengkonsumsi minuman halal. Yang pertama, membeli minuman dari tempat yang terpercaya atau sudah terjamin menjual minuman yang halal. Yang kedua, apabila membeli minuman, hendaknya membeli di tempat orang muslim. Adapun jika terpaksa membeli pada orang non-muslim, dipastikan minuman tersebut diperoleh dan diproses sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, mendapatkan minuman dengan cara yang baik, tidak mencuri dan tidak merampas milik orang lain. Yang keempat, membeli minuman dengan uang yang diperoleh dengan cara yang benar dan halal, tidak dari hasil mencuri, merampok, berjudi maupun korupsi. Yang kelima, menghindari meminum minuman yang telah ada dalil yang melarang mengkonsumsi minuman tersebut, misalnya khamar yang telah jelas memabukkan. Dan yang terakhir, bergaul dengan orang yang baik sehingga terjaga dari meminum yang haram. Rasulullah SAW menganjurkan bila kita minum, yang pertama, mulailah selalu dengan membaca basmalah. Yang kedua, hisaplah dan jangan minum sekali teguk. Yang ketiga, minumlah dengan 3 kali nafas. Dan yang keempat, hindarilah minum sambil berdiri dan minum dari mulut timba. Jika tidak ada tempat yang patut untuk minum, seperti cangkir, gelas, dan lain-lain, maka gunakanlah kedua tanganmu sebagai tempat minum. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah materi yang dapat Pak Guru sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Dan Pak Guru akhiri dengan ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.